Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudrika Nabilia Putri dengan NIM ujung 080 dari kelas L3 Kampus Indralaya. Pertama-tama yang terhormat kepada Pak Arahman Syafebri SIP MSI selaku dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai hukum publik dan juga hukum privat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal yang mencakup. Yang pertama itu apa hukum publik dan juga hukum privat. Yang kedua, apa perbedaan antara hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara atau HTN, dan juga hukum administrasi negara atau HAN. Lalu yang ketiga itu saya ada mengambil contoh kasus dari hukum pidana, yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT terhadap Vena Melinda yang dilakukan oleh mantan suaminya, yaitu Ferry Irawan. Dan yang keempat itu saya ada menjelaskan mengenai tempat sidang antara keempat hukum tersebut. Lalu saya akan menjelaskan mengenai hukum publik dan hukum privat terlebih dahulu. Hukum publik adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara serta kepentingan umum. Negara dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan publik. Cabang hukum publik ini mencakup antara lain hukum pidana, hukum tata negara atau HTN, hukum administrasi negara, dan juga hukum internasional publik. Lalu untuk hukum privat sendiri yaitu hukum privat atau hukum perdata mengatur hubungan antara individu dengan individu atau badan hukum privat yang memiliki kedudukan yang sejajar. Hukum ini itu meliputi hal-hal seperti perjanjian, perkawinan, waris, dan juga tanggung jawab perdata. Lalu di sini saya ada membahas mengenai perbedaan antara hukum pidana, perdata, HTN, dan juga HAN. Untuk hukum pidana sendiri yaitu merupakan cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi seperti penjara atau denda. Lalu fokusnya ini adalah menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Negara ini bertindak langsung sebagai pihak yang menegakkan hukum. Lalu untuk hukum perdata yaitu cabang hukum privat yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum mengenai kepentingan pribadi seperti hak milik, perjanjian, dan juga warisan. Nah, penyelesaian sengketa dilakukan melalui gugatan perdata tanpa sanksi pidana. Negara tidak terlibat langsung, melainkan hanya sebagai penengah antara pihak yang bersengketa. Lalu untuk HTN, hukum tata negara atau HTN ini termasuk hukum publik yang mengatur bentuk, struktur, serta pembagian kekuasaan antar lembaga negara, seperti presiden, DPR, dan juga lembaga yudikatif. HTN ini berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional dan demokratis. Lalu yang terakhir itu ada HAN, hukum administrasi negara. Hukum ini juga termasuk hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan juga warga negara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. HAN ini berperan untuk mengawasi tindakan pejabat agar sesuai dengan kewenangan, tidak sewenang-wenang, serta menjamin akuntabilitas dan juga perlindungan hak warga negara Indonesia. Nah, dengan demikian, perbedaan utama keempat ini terletak pada objek dan sifat hukumnya. Hukum pidana, HTN, dan HAN bersifat publik karena negara terlibat langsung dalam pelaksanaannya, sedangkan hukum perdata bersifat privat karena mengatur hubungan antar individu. Hukum pidana berfokus pada pelanggaran dan sanksi, hukum perdata pada hak dan kewajiban pribadi, hukum tata negara pada struktur lembaga negara, dan hukum administrasi negara pada tindakan konkret pemerintah. Meskipun berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi hak warga negara. Lalu di sini saya mengambil kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Vena Melinda yang dilakukan oleh Ferry Irawan, mantan suaminya. Di sini kasus ini tuh terjadi pada 8 Januari tahun 2023 ketika Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke Polres Kediri Kota atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Peristiwa ini berlangsung di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur, di mana Vena mengalami pendarahan di hidung akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ferry. Berdasarkan keterangan korban dan saksi,
dan saksi, tindakan kekerasan telah terjadi berulang kali. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara pada tanggal 11 Januari 2023 dan mengumpulkan bukti berupa bercak darah serta keterangan saksi. Setelah pemeriksaan, Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 12 Januari tahun 2023 dan dijerat dengan pasal 44 ayat 4 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Nah, kasus ini itu berlanjut ke Pengadilan Negeri Kediri dengan sidang dakwaan pada tanggal 27 Maret 2023 dan pembacaan tuntutan pada tanggal 3 Mei 2023. Jaksa menuntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, pada 23 Mei 2023, Majelis Hakim memutuskan Ferry Irawan bersalah melakukan KDRT dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Meski vonis lebih ringan dari tuntutan, keputusan tersebut menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana serius yang harus dijatuhi sanksi hukum. Kasus ini itu menarik perhatian publik karena melibatkan figur terkenal dan menjadi simbol pentingnya penegakan hukum terhadap kekerasan domestik. Bukti fisik, keterangan saksi, dan juga proses peradilan ini menunjukkan bahwa prosedur hukum berjalan sesuai aturan untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan. Nah, kesimpulan dari kasus ini, kasus KDRT Vena Melinda dan Ferry Irawan ini menunjukkan bahwa KDRT itu termasuk ranah hukum pidana karena menyangkut keselamatan fisik dan juga psikis individu yang dilindungi oleh undang-undang. Proses hukum yang dilakukan mulai dari laporan polisi, penyelidikan hingga vonis pengadilan mencerminkan upaya penegakan keadilan bagi korban. Selain itu, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan pelanggaran hukum, bukan urusan pribadi semata. Selanjutnya itu ada tempat sidang hukum pidana dan juga hukum perdata. Jadi hukum pidana dan juga perdata itu sama-sama di pengadilan negeri. Pengadilan negeri di tingkat pertama sesuai wilayah hukum tempat tindak pidana atau perdata terjadi atau tempat terdakwa itu ditahan. Walaupun sidang pidana dan perdata sama-sama dilaksanakan di pengadilan negeri, pada dasarnya tidak ada perbedaan fisik ruang sidang yang signifikan antara keduanya. Perbedaan utamanya ialah terletak pada prosedur para pihak yang terlibat dan juga tujuan persidangan itu sendiri, bukan pada tata letak atau fasilitas ruangan sidangnya. Selanjutnya itu ada tempat sidang HTN, Hukum Tata Negara, dan juga HAN, Hukum Administrasi Negara. Nah, untuk hukum tata negara itu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara seperti uji materi undang-undang, sengketa pemilu, atau partai politik. HTN terkait struktur negara, konstitusi, dan hak warga negara, sehingga ditangani di lembaga yang mengkaji norma dan struktur kenegaraan. Lalu hukum administrasi negara yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PETUN). HAN mengatur sengketa administratif antara warga atau badan hukum dengan pemerintah, yaitu keputusan pejabat publik, izin, dan tindakan administratif. PTUN ini menjadi forum utama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai hukum publik dan juga hukum privat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.